Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini gua mau share tentang koin kripto, yaitu Radio Caca atau disebut juga Raca. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan video update terbaru ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut analisa ya teman-teman. Di depan kita nih sudah ada candle-candle Radio Caca ataupun Raca. Di sini time frame yang kita lihat adalah time frame weekly teman-teman ya. Kita bisa lihat harga tertinggi yang pernah digapai Raca ini sekitar 0,01 dan sekarang di level terendahnya sekitar 0,0003. Kita mau coba analisa dan melihat peluang apakah si Raca ini bisa berpotensi untuk up lagi dan di mana kita bisa nyeroknya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat dari histori masa lalu. Coba saya pindahkan time frame-nya ke time frame daily. Time frame daily ini, oke. Lalu kita perkecil dan kita lihat di sebelah kirinya apa yang bisa kita buat kesimpulan histori masa lalu. Nah, histori masa lalunya. Histori masa lalu di sini ada area-area yang konsolidasi ataupun sideways ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, sideways ini teman-teman di area sini ya. Oke, ini saya. Nah, di area sini teman-teman, ini merupakan area yang sideways. Dasar itulah kita buatkan satu area dan zona untuk kita bisa memprediksi masa depan teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini ataupun kita kecilin lagi dulu ya. Oke, kita buat zona. Nah, jadi teman-teman di sini hanya saya buatkan satu garis, beda dengan analisa yang di koin kripto lainnya karena di sini kita lihat hanya ada satu ya teman-teman, satu area sehingga kita hanya buat satu skema ya. Nah, jadi teman-teman di sini dia candlenya kan, candle si Raca ini Radio Caca sedang berada di level zona area ideal yang dibentuk oleh histori masa lalunya sekitar tanggal September ya, September 2021. Nah, jadi saat ini candle Raca sedang tertahan oleh benteng yang kuat yaitu area 0,00035. Nah, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya tidak bisa buatkan dua skema karena historinya ini hanya muncul sampai saat ini. Jadi kalau misalkan untuk sampai saat ini dia di sini mungkin ada timbul pertanyaan, ini kalau di sini pasti naik ke atas atau enggak. Nah, sebenarnya di dunia trading ini tidak ada yang pasti ya teman-teman. Namun kalau misalkan ini dia bisa jebol, ada kemungkinan enggak? Masih tetap ada. Jadi di sini teman-teman, ini merupakan area yang kuat ya. Dan kebetulan si Radio Caca ini sedang ada di level garis 0,00035 ini. Nah, kita coba lihat peluang dan analisanya. Rangkaian-rangkaian apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa kita ambil opsi buy ataupun opsi seroknya ya teman-teman. Di sini saya sharingkan untuk analisa cryptocurrency ya, bukan future. Nah, kalau misalkan kalian future nih, ini singkat aja. Kalau ini jebol, kalian bisa sell ya. Tapi di sini coba saya sharingkan untuk kriptonya teman-teman. Kalau kalian analisa kripto ya, kalian juga bisa ambil opsi juga ya di future teman-teman. Kalau misalkan ini nanti misalkan contoh peluangnya ini up, kalian bisa join ataupun beli di kripto ataupun koinnya itu kalian beli ataupun kalian bisa beli future. Di mana future ini ada leverage, kalian bisa beli ada daya ungkit sehingga ketika kalian punya modal untuk beli satu koin, kalian bisa melipat gandakan leverage di future tersebut teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini analisanya. Saya juga tampilkan di sini beberapa syarat-syarat ataupun kriteria. Kalau sudah valid, kita bisa melakukan entry posisi ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada rangkaian proses apa yang sedang terjadi di Raca ini. Kita sudah lihat untuk Raca ini sedang berada di area tahanannya teman-teman, yaitu di zona area yang ideal. Nah, ini merupakan area-area
demand-nya ataupun area supportnya di masa lalu di sekitar area September 2021 teman-teman. Nah, jadi untuk dari sekian ini kita bisa lakukan checklist karena ini adalah salah satu syarat yang sudah terpenuhi teman-teman. Oke. Nah, yang kedua teman-teman, struktur tren. Nah, seperti analisa video saya yang lainnya, dari pola-pola pergerakan tren itu teman-teman, sekarang kan mayoritas koin kripto ini pada turun dan kita lihat juga raca turun. Nah, ini turun. Nah, kita lihat ada beberapa jenis ataupun tipe pola ya. Nah, ini yang saya gambarkan ya. Dari dia trend down itu biasanya sering konsolidasi dulu. Setelah itu dia bisa up. Ada juga teman-teman dia down. Setelah itu dia ranging ataupun sideways, lalu dia melakukan kelanjutan trennya ya. Nah, teman-teman, di sini kita hanya baru bisa melihat dia di sini untuk kriteria ini saja teman-teman. Nah, untuk struktur marketnya ini belum kelihatan clear. Nah, untuk struktur market ini masih baru kelihatan hanya di downtrend. Sidewaysnya ini belum kelihatan. Nah, setelah sideways ini belum tentu langsung up. Jadi ada juga nanti peluang setelah sideways dia down. Nah, jadi kita hanya di sini bisa wait and see. Nah, jadi untuk saran saya di sini wait and see. Namun kalian nih teman-teman, ada juga rekomendasi yang bisa saya sarankan untuk beli buy. Apa? Analisa lainnya teman-teman. Untuk analisa yang ini dia belum bisa kita lakukan untuk buy di sini. Ya, kita masih wait and see. Nah, jadi teman-teman, untuk serangkaian proses price action analisa ataupun technical analysis ini teman-teman, ini belum saya sarankan untuk buy. Nah, tapi ada teman-teman, ada juga saran saya untuk melakukan opsi buy di sini. Apa yang menjadi dasar saya untuk bisa melakukan opsi buy? Nah, teman-teman, di sini harga raca di masa lalu ini bermain di area-area seperti ini. Nah, jadi saya nggak tahu nih pada saat dia rilis teman-teman, apakah sudah seperti ini atau seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan ini harga 0,0035 atau 36, ini merupakan area yang sudah agak cukup murah untuk dibeli ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti pengen bisa buy juga di sini teman-teman, opsinya buy, kalian juga bisa DCA ataupun pada saat nanti dia turun kalian averaging buat buy lagi, beli buy lagi. Nah, karena yang saya lihat di sini adalah area tahanan yang kuat, meskipun belum memenuhi kriteria sepenuhnya yang tadi. Ya, ini juga bisa kita bisa buy juga teman-teman, karena kita lihat dari sisi harganya di sini yang sangat jauh dari ATH all time high-nya di masa lalu yang sekitar di area-area yang atas ini teman-teman ya, yang area atas ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk secara analisa teknikal dari beberapa kriteria ini teman-teman memang belum ideal untuk buy. Nah, kalau yang saya sarankan di sini untuk buy adalah dikarenakan karena dia di sini sudah harganya sangat jauh dari area all time high-nya di 0,01. Nah, jadi di sini bedanya sekitar nolnya 20 ya. Kalau misalkan dari 1000 itu sampai turun ke 10 harganya, kurang lebih itu istilahnya ya teman-teman. Itu contoh ataupun ilustrasinya. Nah, itu atas dasar itulah di situ saya bisa juga rekomendasikan di sini buy. Kalau misalkan turun lagi, kalian juga bisa buy lagi. Nah, kembali lagi ya teman-teman, ini NFA not financial advice. Kalian bisa analisa sendiri, riset sendiri, do your own research, dan jangan lupa teman-teman, penentu keputusan adalah Anda sendiri sebagai orang yang mengelola keuangan Anda ya teman-teman. Sampai di sini untuk analisa dan sharing kita kali ini teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus bisa update ya, dengan cara klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Thank you guys.